Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala radiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Wa qala radhiyallahu kaifa takfuruna billah. Kalau artinya secara umum, kaifa di sini istifham al-inkari, ya, bertanya tetapi sebetulnya adalah pengingkaran Allah. Bagaimana kamu dapat kafir, ya, kepada Allah sedangkan dulu kamu mati, ya, tiada. Fa ahyakum, summa Allah menghidupkanmu. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikanmu. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkanmu. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kamu dikembalikan. Huwallazi khalaqa lakum, dialah Allah yang telah menciptakan untukmu. Apa yang diciptakan untukmu? Ma fil ardi jami'a, apa yang terdapat semua di dalam bumi. Setelah Allah menciptakan untukmu isi bumi ini, tsumma stawa ila sama, kemudian istiwa ke langit. Ya, kemudian istiwa ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Maka kemudian Allah menyempurnakan langit itu, kepada langit itu 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan dia Maha mengetahui kepada segala sesuatu. Kaifa takfuruna billah. Kemudian Al-Imam Ibn Arabi mentafsirkan secara isyari, ay ala ayyi halin tahjubuna anhu. Bagaimana kamu dapat kafir kepada Allah? Sudah-sudahnya. Kenapa? Bagaimana kamu dapat kafir kepada Allah? Ay ala ayyi halin tahjubuna. Kenapa ya? Kenapa? Ay ala ayyi halin tahjubuna anhu, yakni atas sesuatu, atas kondisi apa, keadaan apa, ya, kamu terhijab dari Allah. Artinya apa yang membuat kamu terhijab dari Allah? Tidak ada. Yang menghalangi kamu dari Allah itu apa sebenarnya? Ya. Kita menyangka kita terhijab dari Allah itu faktor luar. Tidak ada. Kalau di situ Allah, di sini kita misalnya, ini logika menghalangi. Apa yang bisa menghalangi Allah?
sehingga kita lupa, lalai, tidak mentaati, tidak takut. Ya, apa sebetulnya yang menghalangi? Artinya tidak ada yang menghalangi. Karena jika Allah ada yang menghalangi, berarti ada yang lebih kuat perkasa dari Allah. Dan tidak ada sesuatu selain Allah berdiri sendiri. Ya. Kalau saya dengan antum misalnya, ada papan yang menghalangi, ini kan papan itu benda ketiga setelah saya dan engkau. Yang ketiga ini tidak ada hubungan penciptaan. Secara akal masing-masing independen, boleh jadi menghalangi. Nah, sedangkan Allah dengan makhluknya itu seperti bayangan, gitu loh. Seluruh alam semesta ini bayangan. Lalu ada sesuatu lain yang menghalangi antara sosok ini dengan bayangannya. Ini bayangan siapa? Ini Tuhan mana ini? Kan begitu. Kaifa takfuruna billah? Ya. Bagaimana ada sesuatu yang menghalangimu dari Allah? Walhal, sedangkan keadaan yang sebenarnya, annakum, bahwasanya kamu, kuntum amwata, dulu kamu mati. Artinya mati ini tiada, berupa nutfah di dalam sulbi orang tua kalian. Kan tidak ada itu. Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkanmu. Ay lima la tastadilluna bil khalqi 'alal khaliq. Kenapa engkau tidak menjadikan makhluk itu dalil atas pencipta? Bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah sedangkan makhluk itu dalil adanya Allah? Jadi kalau ada yang menghalang juga, Allah juga, berarti Allah ciptakan. Kan begitu. Bukan ada sesuatu yang menghalang begitu, seperti ada orang berdiri di depan saya sehingga saya terhalang, ya, melihat antum. Gitu. Berarti kan saya dikalahkan oleh sesuatu ini. Lalu siapa yang menghalangi Allah? Maka itu sebab orang sufi membahas, menjelaskan kepada kita, kalau kita lupa dengan Allah itu tidak menyaksikan karena sangat agung. Ini untuk kita terima oleh akal. Kenapa ya? Seperti kita melihat sesuatu yang gede banget. Bumi. Kita nggak bisa lihat bumi. Karena bumi terlalu gede dan kita terlalu kecil. Gitu. Nggak bisa. Ya kecuali melihat gambarnya bulat di TV, wah bumi gitu. Tapi ketika kita di situ, ya, hanya itu yang bisa dilogikakan, disampaikan ke akal tentang kenapa kita bisa nggak ngelihat Allah, bisa nggak menyaksikan, bisa terhalang. Jadi yang menghalangi itu karena besarnya itu satu, atau karena dekatnya. Nggak menyaksikan itu karena dekat. Seperti ini kalau ditaruh di mata nggak bisa ngelihat seperti itu. Hanya itu yang bisa dilogikakan. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi, ya, antara kita dengan Allah sehingga kita tidak dapat menyaksikan. Tidak. Logika ini nggak bisa, nggak.
Dan hakikat pun tidak dapat menjelaskan. Gitu. Kaifa takfuruna billah? Kondisi apa yang membuat kamu terhijab, terhalang dari Allah? Sedangkan kamu dulu ada di dalam rahim ibu, kemudian dihidupkan. Nah, ketika dihidupkan berarti engkau makhluk sebagai dalil adanya khalik. Summa yumitukum. Kemudian Allah mematikanmu. Ini bil mautit tabi'i. Mati dikubur, mati tubuh. Mati dikubur itu ya, mati tabi'i. Ya, mati tabi'i ini mati suri. Sama dengan istilah mati suri. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan, kemudian dibangkitkan. Di kita kan ada pengertian mati suri itu katanya mati di bawah kolong wewe ya. Bukan, mati suri itu ini kita kan surah rupa. Padam gitu. Ya. Ngerti padam kan ya? Kayak listrik padam gitu. Lenyap, hilang. Gambar kita di bumi ini pindah ke barzah. Ini namanya surahnya hilang, mati. Padahal enggak mati, kita ada itu. Cuman gambar kita, rupa kita, sosok kita di bumi ini, surah kita di bumi ini mati. Pindah, ini namanya al-mautis suri. Ya. Enggak tahu bagaimana itu. Jadi ada khurafat mati suri itu mati karena dibuat ganjelan lumbung jin. Karena orang kaya memelihara jin supaya kaya, ada tumbalnya. Oh, itu nggak ada itu khurafat itulah. Ya. Otak-otak begitu cara berpikirnya. Kalau mati dalam istilah tasawuf, ya, itu al-mautu al-iradi, kehendaknya yang mati. Itu ketika nafsu kita kalahkan dengan sempurnanya akhlak, maka yang jadi raja memegang kendali, memegang kehendak adalah jiwa. Maka kehendak tubuh mati. Maka al-mautil iradi. Ya, kalau mati dikubur itu al-mautus suri. Mati suri. Atau mati tabi'i. Ya. Idzil awal ma'lumun bil musyahadah. Wasani bil istidlali alaihi bil insya'il awal. Summa ilaihi turja'un lil mujazah. Karena yang pertama maklum kita dapat ketahui. Yang pertama dapat diketahui bil musyahadah, dengan musyahadah. Ya. Yang pertama apa? Hidup yang pertama. Wa kuntum amwata fa ahyaakum. Ini kehidupan yang pertama ini diketahuinya dengan musyahadah. Wasani summa yumitukum summa yuhyikum, dihidupkan yang kedua ini bil istidlali alaihi. Ya. Itu menjadikan kehidupan itu dalil atas Allah. Kenapa? Bil insya'il awal, dengan dihidupkan yang pertama itu. Ini dalil bahwa kehidupan yang kedua ini adalah kembali kepada kehidupan yang pertama. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lagi Anda dikembalikan. Lil mujazah, untuk diberikan balasan yang setimpal. Kehidupan yang pertama diketahui dengan musyahadah. Kalau kehidupan kedua
Ya dengan dalil bahwa yang pertama ada hidup, maka dihidupkan lagi. Ya toh? Kehidupan yang pertama itu dalil ya bahwa kita akan dihidupkan lagi nanti. Dulu kita nggak ada, kemudian mati, dulu kita mati nggak ada, dihidupin, mati lagi, berarti dihidupin lagi. Ya, dari mana kita mengetahuinya kalau kita akan dihidupin lagi? Dari hidup kita ini sekarang, kan dulu kita mati nggak ada, habis ini mati berarti hidup lagi. Gitu. Baru dikembalikan untuk dibalas. Jadi ada dua kehidupan. Kehidupan yang pertama, lalu kehidupan yang kedua. Nah, kehidupan yang kedua ini untuk ditunjukkan tentang amal pada kehidupan yang pertama. Itu. Nah, di situ Allah maafin, Allah nggak maafin. Ya. Kalau nggak dimaafin, ya udah, dihitung atu-atu tuh, waduh, ya, kacau. Au summa yumitukum, atau ini itu kan tadi tafsiran secara bukan isyari nih yang tadi itu tafsiran birra'i ya. Au ini baru tafsiran isyari nih. Summa yumitukum an anfusikum bil mautil iradi. Nah ini. Ya. Dulu kamu mati, kemudian dihidupkan. Kemudian udah hidup di bumi dimatikan. Atau ini isyarat mati ini bukan mati tabi'i, bukan mati kekuburan. Mati nafsunya, itu mati iradi. Alladzi huwal fana fil wahdah, yaitu fana dalam ketunggalan. Ketika dimatikan artinya dia menyaksikan bahwa dia tidak ada. Kenapa? Dalilnya karena dulu tidak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum adamun summa wujudun, gitu. Summa adamun. Nah, adamun yang kedua, mati yang kedua, menyaksikan dirimu bahwa kamu tidak ada. Ya. Dalilnya untuk melihat bahwa kita nggak ada sekarang, dulu juga nggak ada, kemudian diadain, kan? Kita bukan ada. Kalau ada mah nggak perlu diadain, udah ada. Gitu. Dan kita bukan tidak ada. Kalau tidak ada mah nggak bakalan ada. Lah tidak ada, kenapa jadi ada? Lah kan kita bukan tidak ada. Kita ditiadakan kalau ngaku kita ada, kamu tiada, gitu. Kalau nggak ngaku mah emang kita nggak ada. Nah, orang yang ngaku ada itu kudu nyaksiin kalau dia ternyata tidak ada, gitu. Ya, kudu nyaksiin kalau dia ternyata tidak ada. Nah, mutu qabla an tamutu. Matikan irodahmu sebelum kamu matikan surahmu. Sebelum mati surahmu. Gitu. Sebelum mati ke kuburan, mati dulu rohani kita. Kan tadi dia bilang, kehidupan yang kedua itu dari mana dalilnya? Nah, ada kehidupan yang pertama. Ya. Itu. Dari ayat ini maksudnya. Ya. Summa yuhyikum, kemudian kalau sudah mati irodahnya, artinya dia melihat bahwa dia tidak ada, fana dalam ketunggalan. Summa yuhyikum, kalau sudah mati dihidupkan. Kamu hidup dengan apa? Bil hayatil haqiqiyah, dengan kehidupan hakiki, kehidupan rohani. Kita kalau lawan nafsu kita, itu hukumnya mati. Kalau kita berhasil melawannya, memeranginya, maka Allah hidupkan rohaninya. Nah, hidup dengan rohani, ya, hidup dengan sifat-sifat rohaninya, ya, hidup dengan akhlak.
Itu Allah yang melakukan. Summa yuhyikum. Allati hiyal baqa ba'dal fana. Jadi yang disebut seorang wali itu adalah huwa al-fani wal baqi katanya. Al-wali huwal fani wal baqi. Wali itu adalah orang yang fana dan orang yang baqa. Artinya orang yang mati iradahnya kemudian hidup dengan iradah Allah. Mati iradahnya artinya ya, dia menyaksikan bahwa dia tidak ada. Itu fana namanya. Lalu hidup dengan rohaninya. Semua bisikan rohaninya. Ya. Maka hidup dengan baqo, karena baqo itu sifat Allah. Makanya man faniya baqiya. Gitu. Siapa yang melawan nafsunya maka dia hidup dengan rohaninya. Ya. Allati hiyal baqa ba'dal fana bil wujudil mauhubil haqqani. Tuh. Ya. Dia bako setelah fana. Bako dengan apa? Kekalnya kekal dengan apa kekal itu? Dengan wujud anugerah yang hak, rohani. Itu anugerah, bukan kita yang bikin. Allah kasih. Ya, Allah kasih. Itu wujud. Ya. Wujud anugerah yang bersifat Tuhan, haqqani, rabbani. Itu. Makanya ada nama tarikat Naqsabandi al-Haqqani, itu ar-Rabbani. Artinya kehidupan ruhiyah. Ya, itu anugerah. Dari sekian pengakuan para aulia, baik melalui bibirnya atau mereka tulis dalam buku-buku, ya. Itu juga yang saya dengar dari ulama dulu di sini. Apa amalan mereka? Dengan istilah orang di kita di sini, apa amalan wali? Tidak benci kepada satu tubuh manusia pun. Itu saja. Apapun keadaannya. Kalau ingin dihormati, dihargai oleh Allah. Jangan pernah ada dalam pikiran kita segelintir manusia itu hina di mata kita. Itu aja kuncinya. Ya. Karena penilaian buruk itu dua. Syariat dengan tabiat kita. Terkadang tabiat kita ngalahin syariat. Orang gak ngapa-ngapa juga dibenci. Ya, nanti cari dalilnya. Itu. Padahal udah salah menurut syariat aja. Orang sufi mandangnya hikmah. Mana jalannya membenci manusia itu? Maka orang sufi memahami bahwa agama ini at-tadayyun huwa ikramul insan li taqdisid dayan. Menghormati manusia untuk mensucikan Tuhan. Menghormati insan untuk mensucikan Tuhan. Bukankah orang makin miskin, ya, kalau dia kaya makin disayangin? Makin buruk makin disayangi. Ya. Makin goblok makin disayangin sama orang alim.
Orang alim nyari orang goblok. Mana goblok? Mana goblok? Mana goblok? Ini orang alim. Orang kaya nyari orang miskin. Mana? Nih, BPJS nih, BPJS nih, kan gitu. Wali nyari ghabi. Ya. Itu Al-Imam Syibili, ya, tiap hari diserang istrinya itu karena ngurusin orang. Udah. Wali. Baca kisah setelah Ibrahim bin Adham jadi wali. Karena dia fana dari wujudnya, jadi nggak ada wujud yang lain. Ya. Dia baqo. Sebagaimana Allah kan melayani yang kafir, yang iblis saja Allah layani. Ya, orang kafir kenyang. Jika kita diberikan wujud al-mauhubul haqqani, ya, dialah mutammimil akhlaq. Ya. Nah, untuk mengetahui salah orang itu syariat. Oh ya salah, udah. Kalau karakter sama, selama tidak ada rohani. Sama. Summa ilaihi turja'un, kemudian kembali kepada Allah lil musyahadah. Kalau udah hidup dengan rohaninya, selalu apa ge? Tahu apa ge? Ya. Kembalinya ke Allah aja. Apa-apa Allah. Allah. Orangnya nggak kelihatan. Itu kembali namanya ke Allah. Lil musyahadah, untuk menyaksikan Allah. In kanatil wahda wahdatus sifah. Jika yang tunggal itu adalah tunggal sifat. Awis syuhud in kanat wahdatuz zat. Musyahadah kalau dia melihat sifat Allah. Kalau melihat zat Allah, syuhud. Kalau melihat wujud, itu syuhud wujudi. Ya, wujudnya saja meskipun kafir, dia menyaksikan. Siapa coba yang ngegerakin orang kafir? Ada Tuhan kekafiran? Kan nggak ada. Ya. Iblis muncul di dunia ini. Suratul Iblis. Siapa klisenya? Nah itu kan di akidah itu kan berhenti sampai situ, stop. Karena orang sering pakai ini. Ya. Orang sufi terus. Maka perumpamaan yang diungkapkan oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Seperti raja mau masuk ke istana kan ada penjaganya. Dilarang masuk siapapun. Begitu titahnya. Tapi ada orang khusus yang gak perlu izin. Nyelonong baik dikemplang. Ya, masuk terus dia mah. Dikemplang ge. Nah maka orang sufi dikemplang mulu sama fikih. Masuk baik. Dia dapat izin. Itu perumpamaan bukan kata kita itu. Kata Al-Imam Izzuddin ibn Abdus Salam. Ya, itu yang ngemplang lah emang kerjaannya. Biarin ngemplang kayak gitu. Kerjaannya. Ya, makanya main kemplangan mulu dia mah tuh. Kemplang sono, kemplang sini. Iya. Ini roman yang ya, kena ngelihat
zahirun nas, tidak batinun nas. Kembali kepada Allah untuk musyahadah dan syuhud. Musyahadah untuk sifat, syuhud untuk zat. Artinya kita perlu mati agar tidak terhijab. Artinya yang menghijab diri kita adalah kita. Kita yang sempurna, ini tubuh nih. Ya, aku, katakan, gunakan aku. Yang menghijabku adalah aku, diriku. Pengakuan ada kepada tubuh yang independen. Sebetulnya bahaya berpikir begini. Jangan semuanya Allah, ada kitanya, itu bahaya itu sebetulnya. Tapi untuk di awam enggak apa-apa, enggak bahaya. Ya. Tapi kalau udah mulai detil memahami Allah, waduh. Ya. Kan kalau kita mah, lo jangan Allah dulu, kita dulu baru Allah. Jadi Allah nungguin aja ya, lo dulu datang, ntar gua. Terus kulla yaumin huwa pisaan. Maka dalam kitab Hatul Astar, kita kan punya 2 cerita, 3 malah, 3 waktu maksudnya. Dulu diajali, sekarang di sini, nanti di abadi. Padahal yang kita alamin di mana cuman sekarang doang. Ya cuman sekarang doang. Kita selama di sini nggak ada hidup di sebelumnya dan sudahnya. Sekarang baik. Sebelumnya juga sekarang. Nanti juga sekarang pada waktu itu. Nah, kalau dulu kita yang kita sebut di azali nggak ada kita adalah berbentuk isi ilmu Allah, sifat-sifatnya. Berarti di situ Allah kana Allahu walam yakun ma'ahu syai' katanya. Allah ada, tidak ada bareng-bareng Allah. Nah, enaknya begitu dah ma'a itu. Nggak ada bareng-bareng Allah sesuatu apapun. Nggak ada. Itu kapan? Di zaman ajali? Enggak. Sekarang kapan? Sekarang yang kita sebut ajali, sekarang yang kita sebut sekarang yang kita sebut nanti. Itu Allah ada. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang bareng-bareng Allah. Di sana Allah, di sini Allah, di sana Allah. Itu. Kayak klise misalnya ada 3 kali muncul. Ya, pertama dia nggak ada, kemudian ada, nggak ada lagi. Ya. Klise itu adanya di mana? Apakah ketika dia ada atau ketika nggak ada? Nah, semuanya ada. Kita ini kena dimunculinnya, muncul, hilang, muncul, hilang. Kita menghitung ada dulu dan ada akan datang. Padahal nggak ada. Kalau ada dulu, bendanya kita datengin. Atau kalau ada nanti kita kebut supaya sampai nanti kan? Enggak. Kemunculan kita adalah kandungan takdir Allah. Itulah yang dimaksud lawan waktu itu. Waktu itu waktu munculnya kita itu kandungan takdir Allah. Penjelasan Allah tentang dirinya dalam bentuk kita. Gitu. Nah, maka dimanapun yang kita sebut dulu, kini, dan akan datang adalah sekarang. Majuan mas, majuan nanti di jalan. Ya. Nggak ada
Waktu itu cuma satu, sekarang saja. Jadi berarti kita tidak mengatakan, wah kita dulu ada di Allah, sekarang ya, Allah dulu di sana di sini. Enggak. Ya. Karena kita hanya surah. Taib. Huwallazi khalaqalakum. Udah ada nih kita nih sekarang. Kemudian dia juga ya, yang matiin ngidupin. Dia juga yang menciptakan untukmu. Apa tuh? Apa yang ada di bumi ini semuanya. Jadi sebelum kita ada, Allah sudah menciptakan untuk kita nih. Ya, apa yang ada di bumi ini. Baru kita dihidupkan. Ya, tadinya kan nggak ada muncul di bumi ini. Bumi ini maksudnya apa? Kalau tafsir Isarinya al-jihatis sufliyah. Al-jihatas sufliyata allati hiya al-alamul unsuri jami'an likauniha mabadi khalqikum wa ma'wadi wujudikum wa baqaikum. Apa maksudnya bumi ini? Allah ciptakan untuk kita. Ya. Bumi ini adalah bagian bawah, bagian yang rendah, ya. Yaitu apa? Alam yang bersifat unsur, semuanya, tanah, air, api, angin, ya. Kenapa? Karena adanya bumi ini, bagian bawah alam ini adalah mabadi khalqikum. Ya. Permulaannya ciptaan kamu, mabadi. Karena sebelum itu sifat diambil dari bumi, dibikin kita sebagai gambar sifat. Melihat, mata digambarnya. Mendengar, telinga digambar. Ini dari bumi. Wa mawadi wujudikum, dan benda materi wujud kita. Material wujud kita. Wa baqaikum, dan keberadaanmu di bumi ini. Ya, maka kita khuliqna minal ard, minal makan. Ya. Kemudian zuhirna, dimunculin fil waqt, di waktu. Tubuh kita dibikin dari tanah ini, lalu dimunculin tubuh kita itu, ya, dalam waktu untuk membawa, ya, yubdihi, ya, untuk ditunjukkan oleh Allah kehendak Allah. Nah, setelah Allah menciptakan bumi ini, ya, bagian bawah bumi ini tubuh kita ini, tubuh ini alam unsur ini bagian bawahnya, ya, sisi rendah, di mana bumi ini mabadi khalqikum, ya, permulaan ciptaan kamu. Summastawa, kemudian Allah menuju, qasada qasdan mustawiyan, menuju lurus tegak, ilal jihatil ulwiyah, ke arah yang luhur. Ini rohani kalau dalam tubuhnya. Kalau langit, kalau alam di luar kita, kaun, bumi dan sama. Kalau kitanya tubuh dan ruh. Bukankah kita
bumi ini kita kalau misalnya secara logiknya kita dibikin oleh Allah nih dari tanah, udah kan bentuk begini nih. Nah kan belum dikendalikan, dikasih ruh, sut gitu, baru. Yang melihat sifat di rohani itulah nafsul natiqah, baru ya hidup itu. Entar dicabut lagi ruhnya, lungsek lagi, kembali ke tanah lagi, kehidupannya kehidupan yang tabii itu. Ya, kita ini kan tanah, nanti kalau ruhnya dicabut udah kembali ke tanah. Ya. Ada kehidupannya, kehidupan tanah. Kan kita sudah jelaskan setiap wujud hidup. Wujud ada dua. Ada benda, ini tanah. Ada tidak berbenda, itu cahaya. Ya. Dua-duanya wujud, dua-duanya hidup. Lalu kita dibikin, mula-mula bikinan kita dari benda ini, dari tanah ini. Hidup ini. Gitu. Tapi kehidupan tabii, kehidupan alam. Lalu dikasih ruh. Ya. Ruhlah yang mengatur tubuh ini. Seperti alam ini umpama tubuh, ruhnya manusia. Ruhnya yang mengatur, manusia yang mengatur alam ini. Coba ketika kiamat, mau dipindahin manusianya dari bumi ini ke alam lain, ambruk. Ruh kita dicabut, ambruk. Itu. Nah maka alam bawah dunia, alam luhur akhirat, alam bawah langit, hanya itu aja logikanya. Alam atas bumi, alam atas langit, alam bawah tubuh, alam luhur adalah ruh. Wasamma litafawuti bainal jihatain wal ijadain al ibda'i wa takwini la litarahi wasumma litafawut. Kata summa itu untuk membedakan antara dua arah. Artinya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa. Ini summa di sini adalah kemudian Allah istawa. Summa di sini artinya menurut Imam Ibn Arabi litafawut. Kemudian, nah untuk membedakan ada dua arah, arah bawah naik ke atas, ke arah atas. Wal ijadain dari satu sisi ya perbedaan antara dua perwujudan. Abis wujudin langit, bumi ngewujudin langit. Bagi alam, bagi manusia abis wujudin tubuh ngewujudin rohani. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Al-ibda'i dalam penciptaan yang mula-mula, nggak ada yang sebelum ini, indah. Wa takwini dan pembentukan. Jadi summa ini adalah masalah ciptaan dan pembentukan antara dua arah dan antara dua wujud. Wujud tubuh dan wujud rohani. Wujud bumi dan wujud langit. Begitu maksudnya. La litarahi baina zamanain, bukan antara dua zaman yang saling berkemudian gitu. Tarohi kan kemudian artinya. Abis ini itu bukan. Summa di situ hanya untuk membedakan dua yang Allah ciptakan. Karena Allah nyiptainnya cuma sekali, kun, udah. Bukan tarahi, bukan kemudian abis ini itu, bukan. Ciptanya mah kun, tapi ada dua, ada di bumi, ada di langit, ada tubuh, ada rohani. Allah ciptakan dua wujud dan dua arah, tubuh dan rohani, gitu.
Allah ciptakan tubuh dan Allah ciptakan juga langit, dan Allah mengatur di langit. Gitu. Artinya tadi tubuh ini dikasih ruh, ruh lah yang bertasarruf. Apa tasarruf itu? Mengatur. Gitu. Seperti alam ini, manusia ruhnya, dialah yang mengatur. Itu perumpamaannya. Ya. Liyal zamu taqaddumul khalqil ardi alas sama. Kalau maknanya tarohi, maknanya kemudian antara dua zaman, ya, itu akan membuat ada konsekuensi duluan ciptaan bumi dari langit. Kalau maknanya tarohi, jadi bumi dulu baru langit. Sedangkan Allah menciptakannya kun, sudah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, dan kun fayakun itu adalah kalamhil bil basar, bil basar. Seperti sekedip mata, tak gitu. Itulah sekarang itu. Ya, sekarang. Cuman kita rasanya berkali-kali. Fa'addalahunna sab'a samawati bihasbi ma tarahul amatu. Ya. Maka adalah Allah tinggikan, Allah betulkan 7 lapis langit sebagaimana yang dipahami oleh orang awam secara umum. Kenapa 7? Idhisaminu wattasi'u huwal kursi. Karena yang ke-8 dan yang ke-9 kursi dan arash. Az-zahirani yang zahir. Makanya summastawa alal arash, kan gitu. 7 langit, ya, ke-8-nya adalah kursi. Ya. Dan arash. Wal haqiqatu, hakikatnya annal jihata supliyah, bahwasanya arah bawah hiyal alamul jasmani. Nah itu tadi. Kal badan wa a'dha'ihi, seperti tubuh dan anggotanya. Lidunuwi rutbatihi, karena tingkatnya, pangkatnya, urutannya rendah. Binisbati ilal alamir ruhani, kaitannya dengan alam rohani. Alladzi huwal jihatul ulwiyah, di mana alam rohani itu adalah arah yang luhur. Al mu'abbar anha bis sama, istilahnya langit. Wa summa littafawut bainal khalqi wal amri. Summa itu juga untuk membedakan antara ciptaan dan urusan. Ala lahul khalqu wal amru kulir ruhu min amri rabbi. Milik Allah lah ciptaan dan pengaturan. Ya. Artinya milik Allah lah. Di sini diarti ketika ngomong alam nih, alam, kaun, tubuh, pakainya khalq. Tapi ketika ngomong ruhani, pakainya amr. Khalq dengan amr ini sama dengan ijad dengan imdad. Khalq itu ijad. Lalu apa? Pengaturan rohani itu imdad. Kita udah diwujudin nih. Terus siapa yang ngasih rezeki, makan, ya, ngasih kerja dan beraktif? Imdadnya dari mana? Dari Allah. Dan kedua-duanya makhluk. Ruh makhluk, tubuh makhluk.
Itu yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan orang-orang sufi. Hanya ada kelompok ahli filosof yang mengatakan ruh itu bukan makhluk. Itu zindiq. Ya. Jadi ala lahul khalqu al ijad wal amru al imdad. Ala lahul khalqu badan wal amru ruh. Ya. Istilahnya ala lahul khalqu itu bumi. Ya, wal amru itu langit. Makanya langit disebutnya 7. Yang ke-8 apa? Arasy. Kursi maksudnya. Yang ke-9 arasy. Di mana aras? Itu kalau untuk sebutan langit bumi, bumi, langit 7 lapis, kemudian kursi arasy. Itu kalau makhluk alam. Kalau manusia, ya. Apa kursinya? Dan apa arasnya? Arasnya adalah kalbu. Ya. Kursinya fi'il. Kursinya fi'il, perbuatan kita. Makanya ada hadis Allah duduk di atas aras, kakinya, 2 kakinya uncang-uncang di kursi. Itu Allah dalam hadis. Duduk di atas aras, kakinya, 2 kakinya uncang-uncang di kursi. Iya loh, uncang-uncang Allah kan gitu. Ya. Coba kita kalau mau berbuat, dari mana perintahnya? Dari hati kita. Kita mau ngomong aja, udah nggak di sini udah siap tuh, baru keluar perbuatan. Gitu. Nah, 7 lapis langitnya adalah sifat-sifat dalam tubuh kita. Ya. Sifat-sifat itu kan nggak kelihatan. Buminya tubuh, tulang, daging, darah, urat, gitu. Langitnya kemauan, ya, semangat, gitu. Itu semua yang menggerakkan hati. Ya, baru fi'il. Ya, fi'il ini artinya mindsetnya. Hati. Begitu cara orang sufi menjelaskan tentang 2 perkara tadi, ciptaan dan pengaturan, perwujudan, ya, serta pertolongan, ijad wa imdad, al-khalaq wal amr. Itu sebetulnya jasad dan ruh, langit dan bumi, dunia dan akhirat. Udah. Jadi semuanya makhluk. Ya, semua yang selain Allah makhluk. Ya. Allah. Wasawwahunna. Kemudian Allah menyempurnakan, adalahunna, menyempurnakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Kenapa ketika Allah ciptakan bumi kemudian istawa ila sama, fasawwahunna, Allah sempurnakan. Ya,
Isyaratun ila maratibi alamir ruhaniyat. Ini isyarah untuk alam rohani. Fal awal huwa alamul malakutul ardiyah. Alamul malakutil ardiyah wal quwa nafsaniyah wal jin. Alam malakut bumi, kekuatan nafsu dan jin. Itu yang pertama. Wasani alamun nafs. Ini 7 lapis langit ini. Pertama alam malakut bumi, ya, yaitu kekuatan yang ada dalam kesatuan tubuh kita. Itu sama dengan jin. Ya. Yang kedua alamun nafs, diri. Yang ketiga alamul qalb. Yang keempat alamul aql. Yang kelima alamus sir. Yang keenam alamul ruh. Yang ketujuh alamul khafa. Apa khafa itu? Alladhi huwa sirrur ruhi ghaira sirril qalbi. Isi rohani, bukan isi qalbi. Wa ila hadha asyara amirul mu'minin alaihi salam biqaulihi saluni an turukis sama, katanya. Tanya kepadaku tentang jalan-jalan langit. Fa ini a'lamu biha min turukil ard. Saya lebih tahu jalan langit daripada jalan bumi. Lebih tahu rohani daripada urusan bumi, ya, lebih tahu rohani daripada urusan tubuh. Gitu. Turuk apa maksudnya? Al ahwal wal maqamat. Suasana hati dan sifat-sifat hati. Setiap sifat ada suasananya. Maqam itu sifat rohani. Ahwal suasananya. Sifatnya sabar, suasananya. Nah kalau kita nggak punya sifat sabar, nggak tahu suasana sabar gimana. Ya. Kalau orang bisa menikmati lezatnya sabar, mungkin dia lebih nyaman di musibah. Karena kalau di anugerah nggak perlu sabar, dan orang nggak punya sifat itu nggak tahu suasananya. Nggak tahu nikmatnya. Makanya kata Tauhid Arsalan, ya, manistaladza bil musibah bahwa maujud. Masih ngerasain nikmat saja musibah, itu masih ada. Artinya nggak jadi Tuhan, tetap hamba, tapi tinggi. Makanya adab yang diajarkan dalam tasawuf, kalau kamu lagi senang-senang, enak-enak, mudah-mudah, banyakkan zikir supaya jangan lupa. Kalau kamu lagi susah, banyakkan pikir. Ya, lagi menderita, bukan mikirin penderitaan, bukan, mikirin Allah. Mendekat kepada Allahnya dengan pikiran. Apabila dengan pikiran berarti diam. Gitu. Agar kembali ke Allah. Karena kalau lagi musibah, ngomong, ntar apa baik bacotnya. Ya, lebih baik as-sayrul qalbi ilallah, diam, bawa lari ke Allah. Kalau lagi gembira, lagi jaya, zikir terus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kalau enggak, ntar ngomong apa baik juga. Abang-abang lagi banyak duit, apa loh? Gua beli leher dulu, coba itu. Leher orang dibeli. Ya macam-macam sama gua, ha? Buset deh. Nah, zikir, Pak, zikir. Ya. Maka orang kaya tuh kurang zikir. Ngomongnya begitu. Berapa pala lu? Harganya berapa? Ya, sama bapak lu sekalian gua beli lehernya. Ya. Ada adabnya semua. Seperti apa makom itu? Zuhud, tawakkul, ridha, dan yang serupanya.
Wa alam annal aqla bistilahil hikmah huwa ruh bistilahi ahli tasawuf. Akal menurut istilah orang filosof, hikmah itu orang filosof, itu bagi orang sufi namanya ruh. Ya. Makanya orang sebelah sana tuh sering mengatakan orang sufi itu nggak pakai akal. Memang nggak nyebut akal, nyebutnya ruh, akal batin, ya otak batin. Karena yang di sini mah otak-otak. Coba kalau tidak ada ruh, ya kalau tidak ada ruh, maka kehidupan yang dalam tubuh akal yang Allah ciptakan di sini itu untuk mengenal benda-benda di sini. Ya. Kalau dipoles dunia itu seperti begini. Kan sekarang mah ada ya make up ya. Nenek-nenek di make upin kayak gadis. Kan ada sekarang mah ya. Saya ngeliat itu di YouTube. Ya. Begitu dicopotin make upnya atu-atu alam. Menyon bener. Itu mata tuh ketipu tuh. Begitu. Mata mah ketipu. Ya. Kalau untuk melihat zahir ketipu mata mah. Tapi rohani ya tidak bisa ketipu. Mau bentuknya jelek, mau bentuknya cakep, tetap baik indah. Itu rohani. Ya. Muka mah bisa lo bikin. Tapi akhlak bisa lo bikin. Gitu. Wallazi samainahu hahuna bil aqli ala istilahil mutasawwifah. Lalu akal menurut orang sufi itu apa yang kami namakan akal? Huwal quwwatul aqilah. Kekuatan mencapai idrak. Allati li nafsin natiqah. Ya. Indal hukama menurut orang ahli filsafat itu adalah nafsu natiqah. Nafsu yang berpikir itu adalah al-quwwatul mudrikah. Kekuatan idrak. Sebetulnya semua benda punya kekuatan idrak. Mata, telinga, mulut, batu, semua punya kekuatan idrak tuh. Tetapi ada yang menyeluruh, yaitu nafsu natiqah. Itulah quwwatul aqilah. Walihada qalatil mutasawwifatu. Oleh karena itu orang-orang mutasawwifah berkata al-aqlu huwa maudi'u saqilin minal qalbi. Akal adalah tempat pengasah ya, bagi hati. Tempat yang mengkilap. Maaf, bukan mengasah. Satu tempat yang berkilap-kilap. Ya, sebetulnya hati, tapi yang berkilap itu akal, karena dialah yang idrak, yang menangkap, yang gitu. Maka perlu hatinya bercahaya, baru tambah kilap. Mutanawwarun binurir ruh, diterangi oleh cahaya ruh. Wal qalbu huwa nafsun natiqah. Ya. Dan hati itulah nafsun natiqah. Orang sufi nafsun natiqah itu hati. Berbeda meskipun orang filsafat nyebut nafsun natiqah, dia akal. Makanya al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berakal. Itu filsafat. Kalau orang sufi hayawanun natik, itu ada orang yang punya hati. Fahfazhu. Ingat ini kata Imam Ibn Rabi. Li'alla yatashawwas al-faham. Agar jangan kacau pahamnya. Jangan ngikutin ahli filsafat maksudnya. Biikhtilafil istilah. Karena perbedaan istilah. Makanya selalu orang belah sana mengatakan orang sufi itu menghina akal. Dia nggak ngerti bahwa ketika orang sufi bilang ruh itu akal. Gitu.
akal batin. Bukan sisi yang mengkilap bagian depan untuk melihat alam ini. Nah, itu cahaya itu dari ruh. Ya, kalau ruhnya cahaya, jadi ngelihat apa yang dibalik benda ini. Jadi ruh adalah akal keseluruhan. Kalbu adalah akal keseluruhan, gitu. Bukan akal yang ada di sini. Makanya saya sering mengatakan itu otak-otak, otak mah di sini. Ya. Wa idz qala rabbuka naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.